أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau
dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam kehidupan kita selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kebaikan di dunia saja, tapi bagaimana kita pun berharap kebaikan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunianya baik, akhiratnya baik. Itu tentunya harapan kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua, jikalau kita menginginkan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang baik, baik dunia tadi kami katakan di awal dan juga baik di akhirat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kalau kita menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dunia, baik juga di akhirat, maka bagaimana kita harus selalu melakukan man amila salihan, selalu berbuat baik di dunia ini, selalu berbuat baik dalam kehidupan kita ini. Bagaimana sekali lagi apa yang Allah berikan kepada kita ini bisa memberikan manfaat buat orang lain. Bagaimana apa yang telah Allah berikan kepada kita ini bisa memberikan kebaikan, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Kebaikan. Jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah titipkan kepada kita, malah itu menjadikan diri kita rusak di hadapan orang lain. Malah itu nanti menjadikan diri kita rusak, menangis tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak bisa mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bisa atau belum mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita ini secara maksimal untuk sekali lagi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga bisa melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada. Inilah tugas kita yang utama. Bagaimana kita selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah mahdhah kita dengan salat kita ataupun ibadah ghairu mahdhah dengan amalan-amalan kita. Mari mungkin yang selama ini kita masih merasa kurang ibadahnya, belum maksimal dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mari selagi Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, kita pergunakan kenikmatan itu untuk lebih maksimal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang selama ini maaf kita masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah, mari yuk kita bersama-sama saat ini, mulai hari ini kita menjaga jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam lingkungan kemanusiaan kita, kalau mungkin yang selama ini kita masih sering angkuh, kalau mungkin yang selama ini kita masih sering sombong karena keilmuan kita, sombong karena kekuatan kita, sombong karena pangkat kita, yuk mulai saat ini kita mulai sadar bahwasanya kesombongan di dunia ini tidak akan bisa memberikan keuntungan kepada kita. Malah sebaliknya akan membuat kita celaka nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu nanti akan kembali kepada Allah, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu pun nanti akan kembali juga kepada diri kita sendiri. Ketika dalam kehidupan kita sombong, angkuh, tidak bermasyarakat mungkin dalam lingkungan kita,
selalu membuat orang lain sedih, selalu membuat orang lain sakit hati karenanya. Na'udzubillah. Yang seperti ini nanti tatkala kembali kepada Allah, dia pun akan menangis sekali lagi karena kesalahannya yang dilakukan pada saat hidup di dunia. Karena kesalahannya sekali lagi. Karena yang namanya penyesalan itu tidak ada datang di awal. Penyesalan itu datangnya di akhir. Kita takut tatkala kita nanti masih dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israilnya di hadapan kita, di mana saat itu kita diperlihatkan, ini tempat kamu nanti yang akan kau dapati karena engkau ketika dunia kemarin lalai dalam menjalankan perintah Allah. Karena engkau kemarin ketika di dunia tidak bisa menjaga akhlaknya, sombong, angkuh. Saat diperlihatkan tempatnya neraka jahanam, kalau saat itu kita baru nanti ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mumkinun. Kalau saat itu kita baru ngomong sama Allah, ya Allah, aku menyaksikan, aku melihat, ya Allah, banyak saudara-saudaraku yang lalai yang saat ini kau siksa. Banyak saudara-saudaraku yang menjerit, menahan pilunya siksaanmu, ya Allah. Maka oleh karena itu aku tidak mungkin kuat untuk menerima ini. Maka kembalikan aku, ya Allah, hidupkan aku kembali walaupun sesaat. Karena saat ini aku baru yakin bahwasanya segala sesuatu itu yang aku perbuat akan kembali kepada diriku. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika kita melakukan kebaikan, maka insyaallah kebaikan itu datang kepada kita. Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan, maka keburukan itu pun akan datang kepada kita. Na'udzubillah. Tentunya kita semua tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita agar apa? Agar hati-hati kita dengan hidup dunia ini. Jangan sampai karena dunia kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena dunia kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Maka oleh karena itu sekali lagi mari yuk kita bersama-sama selalu mengintrospeksi diri kita, selalu melihat ke dalam diri kita. Kalau mungkin yang selama ini maaf sekali lagi kita masih lalai, dikasih kenikmatan kita lalai, tidak dipergunakan dengan baik, yuk kita rubah. Karena na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh telah aku jadikan neraka jahanam itu isinya minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang dikasih hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya tidak dipergunakan dengan benar. Hatinya tidak dipergunakan untuk memilih ini yang baik, ini yang tidak baik. Hatinya tidak dipergunakan untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya malah membawa kepada keburukan. Kenapa? Karena hatinya jarang diisi dengan zikrullah. Jarang diisi dengan zikrullah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hatinya bukan membawa kepada kebaikan, malah sebaliknya mengajak kepada kemaksiatan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kita diberikan dua mata, tapi mata ini terkadang tidak bisa melihat yang baik. Oh, ini baik harus kita lakukan. Oh, ini buruk kita tinggalkan. Oh, ini bukan punya kita, kita tinggalkan. Jangan diambil. Oh, ini punya kita, kita lihat. Mata kita mungkin melihat ada saudara-saudara kita yang rajin ibadah ke masjid, yang rajin mungkin baca tilawatil Quran di rumahnya. Kita melihat dan mendengar
Tapi terkadang itu belum cukup menjadikan hati ini bergetar untuk ikut bersama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini nanti yang akan membawa kita kepada kecelakaan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak taat, tidak menjalankan perintah Allah, tidak mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Diberikan dua telinga, tapi telinga ini terkadang jarang mau menerima nasihat dari orang lain. Padahal sudah jelas kita melakukan kesalahan, tapi ketika ada orang lain yang memberikan mau'izatil hasanah, memberitahukan nasihat, memberikan nasihat, terkadang tidak mau menerima. Padahal subhanallah, seharusnya kita berbangga ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita dari kesalahan kita. Kenapa? Karena Allah berarti masih sayang kepada kita. Sekali lagi, karena Allah masih sayang kepada kita, hingga Allah memberikan orang untuk bisa mengajak kita kepada kebaikan. Karena sayangnya Allah kepada kita. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari jangan sampai diri kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita nanti menjadi penghuni neraka Allah. Maka mari kita bersama-sama sekali lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan kepada sesama manusia. Ketika ibadah kita bagus, salat kita bagus, maka jangan lupa dia harus diikuti dengan akhlakul karimah. Akhlaknya pun harus bagus kepada sesama manusia. Jangan sampai sholatnya bagus tapi akhlaknya tidak bagus. Ini tidak mencerminkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang seperti ini. Ini Allah maunya ibadah kita kepada Allah bagus, hablum minallah, hablum minan nasnya juga pun harus bagus. Insyaallah ketika dua ini kita bagus, ikhlas dalam kita melakukan ibadah, dalam kita melakukan amal, maka insyaallah kita semua akan kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة. الله